pembersihan besar-besaran di militer. China kumuh sapa sinyal dari konsolidasi. Kekuatan Xi Jinping di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Timur dan semakin masifnya latihan militer yang diduga sebagai persiapan untuk invasi ke Taiwan, Presiden China Xi Jinping melakukan serangkaian pembersihan besar-besaran terhadap jajaran petinggi militer. Langkah ini menambah spekulasi tentang ambisi politik Xi yang berupaya memperkuat kontrolnya atas Partai Komunis Cina, PKC, dan Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, serta apakah hal ini merupakan sinyal dari keseriusannya untuk merebut Taiwan. Sejak terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya, Sadat kedua, Xi telah mengambil langkah-langkah yang menunjukkan bahwa ia berusaha mengonsolidasikan kekuasaan dengan cara yang lebih absolut, melampaui batas masa jabatan yang selama ini dianggap tak tertulis. Xi memecat lebih dari 20 komandan senior PLA, termasuk petinggi dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan pasukan rudal nuklir. Langkah-langkah ini diambil menjelang pertemuan penting PKC yang akan memilih pemimpin masa depan pada 2027, yang juga akan menandai peringatan 100 tahun berdirinya PLA. Namun apakah pembersihan ini menandakan bahwa Xi benar-benar bersiap untuk menyerbu Taiwan? Atau adakah motif lain yang lebih kompleks di balik langkah-langkah ini? Para analis memiliki pandangan yang beragam. Konsolidasi kekuasaan Xi, penurunan pejabat senior. Sejak masa jabatannya dimulai pada 2012, Xi telah memperkenalkan sejumlah reformasi di dalam tubuh PKC dan PLA. Salah satu langkah paling mencolok adalah pemecatan dan pengangkatan ulang sejumlah pejabat penting dalam militer. Misalnya 3 dari 6 komandan militer utama di Komisi Militer Pusat (CMC) yang merupakan badan pengawas tertinggi PLA telah dicopot dari posisinya. Beberapa di antaranya adalah Menteri Pertahanan Li Shangfu yang hilang sejak 2023, Laksamana Miao Hua yang dipecat akibat pelanggaran disiplin serius, serta Wakil Ketua CMC Jenderal He Weidong yang telah menghilang dari publik selama hampir 6 bulan terakhir. Belum pernah setengah dari anggota CMC dipecat dalam waktu sesingkat ini. Profesor Taylor Fravel, seorang ahli studi militer dari Massachusetts Institute of Technology, MIT. Yang lebih aneh adalah semua pejabat ini sebelumnya dipromosikan oleh Xi sendiri. Tambahnya, kondisi ini menambah spekulasi bahwa Xi berusaha membersihkan kekuatan internal yang dianggap tidak sepenuhnya loyal atau mungkin membentuk jaringan kekuasaan pribadi dalam tubuh militer. Sebagai akibat dari pembersihan ini, kini CMC hanya tersisa 4 anggota, termasuk Xi sendiri sebagai ketua. Hal ini memberikan Xi kendali penuh terhadap keputusan-keputusan militer yang memungkinkan dirinya mengatur kebijakan pertahanan dan militer tanpa adanya perdebatan yang berarti di dalam tubuh pemerintahan militer Cina. Korupsi atau pertarungan kekuasaan internal, pembersihan besar-besaran ini juga dikaitkan dengan isu korupsi di kalangan pejabat militer yang selama ini menjadi masalah kronis dalam tubuh PLI. Sejumlah laporan menyebutkan adanya tuduhan korupsi, termasuk satu insiden terbaru di mana personel pasukan rudal diduga mencuri bahan bakar dari rudal nuklir untuk memasak karena fasilitas dapur mereka yang tidak terawat. Meskipun demikian, banyak pihak yang berpendapat bahwa pembersihan ini juga mungkin merupakan upaya Xi untuk memotong kekuasaan pejabat-pejabat militer yang dianggap bisa mengancam kendali politiknya. Dr. Ziyang, seorang analis dari Singapura, berpendapat bahwa langkah ini menciptakan kondisi di mana Xi menjadi satu-satunya suara yang dominan dalam urusan pertahanan. Atmosfer penuh ketakutan ini memberi Xi suara tunggal dalam urusan pertahanan. Meskipun ia tidak memiliki latar belakang militer yang kuat, ujarnya, dengan hilangnya banyak petinggi militer yang sebelumnya memiliki pengaruh besar, TUI secara efektif telah memperkecil kemungkinan adanya perdebatan atau perbedaan pendapat yang dapat mengganggu stabilitas kekuasaannya. Hal ini tentu memberikan keuntungan politik besar baginya, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan PLA untuk menghadapi tantangan besar seperti konflik dengan Taiwan. Kehidupan politik tanpa batas, Xi Jinping dan ambisi seumur hidup. Langkah-langkah yang diambil, Xi juga menunjukkan betapa ambisiusnya ia untuk mempertahankan kekuasaannya dalam jangka panjang. Pada bulan lalu, Politbiro PKC
mengumumkan pembentukan Badan Pengambilan Keputusan dan Koordinasi, komite sentral yang baru yang diklaim akan memperkuat kepemimpinan terpusat dalam pembuatan kebijakan besar. Namun, Xi hanya disebut sebagai anggota biasa dalam badan ini, bukan sebagai pemimpin utama. Ketidakhadiran penerus yang jelas di dalam PKC semakin memperkuat spekulasi bahwa Xi mungkin memiliki ambisi untuk memimpin China seumur hidup. Pleno PKC yang akan dilaksanakan bulan depan diperkirakan akan menjadi penanda penting dalam perjalanan politik. Jadi pleno ini biasanya menjadi forum untuk memilih pemimpin masa depan, tetapi dengan keadaan yang ada, tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menggantikan Xi pada masa mendatang. Menurut Peter Mattis, Presiden Jamestown Foundation, para elit PKC mungkin sepakat tentang visi kejayaan China di masa lalu. Tetapi tidak semuanya sepakat siapa yang harus memimpin jalan ke sana. Risiko dan ketidakpastian. Walaupun Xi tampaknya mengamankan kontrolnya atas militer, konsolidasi kekuasaan yang demikian ketat juga menimbulkan sejumlah risiko dalam struktur militer yang seharusnya memiliki beragam pemikiran dan diskusi. Dominasi Xi dalam pengambilan keputusan bisa berisiko merugikan kesiapan tempur PLA. Komando tunggal tanpa perdebatan bisa sangat membahayakan kesiapan tempur PLA, kata Dr. Ziyang. Dengan begitu banyak pejabat tinggi yang terpecat dan sebuah sistem yang semakin didominasi oleh satu suara, tidak ada jaminan bahwa PLA akan tetap tangguh dan siap menghadapi tantangan militer, terutama dalam konteks ketegangan dengan Taiwan. Rius kesimpulan mengapa semua ini penting. Pembersihan di tubuh militer China yang dipimpin oleh Xi Jinping menggambarkan ambisi besar yang dimilikinya untuk memperkuat kontrol atas seluruh aspek pemerintahan dan militer China. Namun, hal ini juga menandakan bahwa ada potensi pertarungan kekuasaan internal yang lebih dalam di dalam PKC. Xi mungkin berusaha menciptakan kesatuan suara untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan besar, namun keputusan untuk memusnahkan keragaman pemikiran dalam tubuh militer bisa berisiko pada kesiapan dan kemampuan PLA dalam menghadapi ancaman nyata di lapangan. Dengan ketegangan yang meningkat di sekitar Taiwan dan ancaman invasi yang semakin nyata, konsolidasi kekuasaan Xi tentu akan terus menjadi pusat perhatian dalam politik China. Tak hanya waktu yang akan menentukan apakah langkah-langkah ini akan memicu stabilitas atau justru menambah ketegangan di dalam negeri maupun di panggung dunia.